Piala Dunia dibatalkan. Bagaimana nasib timnas Indonesia dan juga kompetisi di tanah air? Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA resmi membatalkan gelaran Piala Dunia U20 yang rencananya akan digelar di Indonesia pada Mei 2021. Keputusan ini dilansir FIFA Jumat 25 Desember 2020 lalu. Ada beberapa faktor yang membuat FIFA membatalkan gelaran ini. Faktor utama tentu pandemi virus corona yang masih tinggi di Indonesia. Sementara penanganan dari pemerintah Indonesia dinilai FIFA belum maksimal. Selain itu, faktor ketidakjelasan kompetisi di Indonesia membuat FIFA berpikir ulang. Namun menurut FIFA tetap akan memilih Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun 2023. Ini artinya Piala Dunia U20 akan vakum selama 5 tahun, karena gelaran terakhir Piala Dunia U20 terjadi pada tahun 2019 di Polandia. Bukan hanya Piala Dunia U20 Indonesia yang batal digelar, namun Piala Dunia U17 di Peru pun dipastikan batal digelar. Menanggapi hal ini, pihak PSSI melalui Ketua Umumnya Muhammad Iryawan mengaku tak bisa berbuat apa-apa karena keputusan FIFA itu mutlak. Namun dirinya mengaku cukup kecewa dengan keputusan ini. Pasalnya sejauh ini Timnas U19 telah melakukan berbagai persiapan termasuk TC ke Kroasia, Spanyol, dan juga Korea. Kecewa pasti, karena ini adalah kesempatan terbaik kita di ajang dunia. Tapi ya itu sudah keputusan FIFA, jadi kami hanya bisa menerima. Memang FIFA punya alasan-alasan tertentu untuk itu, termasuk pandemi ini ya. Anak-anak juga pasti kecewa. Ini yang harus kita jaga agar jangan sampai membuat mereka jadi down. Tapi kita tetap bisa jadi tuan rumah di 2023, ujar Iwan Bule. PSSI sendiri belum memutuskan apakah akan memanggil pulang kembali seluruh skuad Timnas U19 yang akan berangkat ke Spanyol Sabtu ini. Sementara itu, Timnas U19 rencananya akan bertolak ke Spanyol pada Sabtu 26 Desember 2020 ini. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan dan kepastian apakah rencana TC ke Spanyol akan dilanjutkan mengingat pembatalan ajang Piala Dunia U20. Sejauh ini pelatih Sintayong hanya menyisakan 30 nama pemain yang akan dibawa ke Spanyol setelah 7 pemain lagi dicoret oleh Sintayong, yakni Jack Brown, Yovan Dani Damai, Hamzah Lasaluhu, Syukron Arabia, Andi Irfan, Arya Gerian, dan Liba Valentino. Raut kekecewaan tentu akan terlihat dari skuad Timnas U19, bukan hanya dari pemain, namun juga dari staf pelatih. Pasalnya dengan dibatalkannya Piala Dunia U20 di 2021, itu artinya mereka tak bisa lagi ikut Piala Dunia U20. Dengan rata-rata usia mereka saat ini 19 tahun, itu artinya pada 2023 nanti usia mereka 22 tahun dan itu tidak bisa masuk ke skuad U19. Begitu juga dengan pelatih Sintayong. Pelatih asal Korea ini terancam tak bisa ke Piala Dunia. Pasalnya kontrak Sintayong akan usai pada 2021. Jika Piala Dunia saja dibatalkan, lalu bagaimana nasib kompetisi di tanah air? Sejauh ini belum ada keputusan. Hingga menjelang akhir Desember, para klub masih belum menerima keputusan resmi dari PSSI dan PT LIB tentang kejelasan status kompetisi. Bahkan tak sedikit klub yang menyarankan kompetisi disudahi saja dan memulai Liga baru 2021. Pihak PT LIB masih bersikukuh akan tetap melanjutkan kompetisi Liga 1 2020-2021 pada Februari nanti. Namun PT LIB masih menunggu surat izin dari kepolisian. Beberapa hari yang lalu PSSI dan PT LIB kembali telah mengirimkan surat pada pihak kepolisian perihal permohonan izin kompetisi. Namun hingga saat ini belum ada balasan dari pihak kepolisian.
Nasib kompetisi Liga 1 2020 ini dinilai cukup parah sepanjang sejarah masa gelaran Liga Indonesia. Padahal jika kita berkaca pada 2015 lalu, di mana Indonesia tak ada kegiatan sepak bola lantaran dibukukannya PSSI oleh FIFA yang disebabkan adanya kisruh antara Kemenpora dan PSSI. Saat itu ada dualisme kompetisi di tanah air yang membuat Kemenpora membukukan PSSI yang berujung dibekukannya keanggotaan PSSI oleh FIFA selama 1 tahun. Terbilang sejak 30 Mei 2015 hingga 1 Juni 2016. Nah, lalu tahun 2020 ini kompetisi dihentikan pada Maret 2020 dikarenakan pandemi dan rencananya akan digelar pada Februari, itu pun masih abu-abu. Mengapa disebut abu-abu? Pasalnya FIFA menganggap Indonesia masih tinggi status pandeminya. Hal ini terbukti dengan ditundanya gelaran Piala Dunia U20 di tahun 2021 pada Mei mendatang. Jika Piala Dunia yang bulan Mei saja ditunda, lalu bagaimana dengan nasib kompetisi? Bisa jadi di tahun 2020 dan 2021 ini Indonesia mati suri dari bidang sepak bola. Tentunya keseriusan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan yang menjadi patokan agar persepak bola Indonesia bisa berjalan. Jika pemerintah masih setengah-setengah dalam mengatasi hal ini, bisa dipastikan kompetisi di tahun 2021 pun tidak akan ada. Maka matilah sepak bola Indonesia. Klub bangkrut dan ratusan orang jadi pengangguran. Bahkan yang lebih parah, Indonesia akan masuk dalam sejarah di mana tak ada kompetisi selama 2 tahun. Nah, itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.